Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ismail dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan tentang rangkaian listrik arus bolak-balik. Pertama, daya dalam rangkaian arus bolak-balik. Faktor daya merupakan perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu. Daya sesungguhnya adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan murni, sementara daya semu adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan dari resistor, induktor, atau kapasitor dalam rangkaian alat-alat listrik. Faktor daya menyatakan tingkat efisiensi dari daya listrik yang dihasilkan. Secara matematis, faktor daya dapat dituliskan sebagai berikut. Cos theta sama dengan I kuadrat dikali R per I kuadrat dikali Z sama dengan R per Z. Untuk menentukan daya sesungguhnya dapat digunakan persamaan P sesungguhnya sama dengan V dikali I dikali cos V. Contoh soal, sebuah kapasitor dengan reaktansi kapasitif Xc sebesar 40 ohm dihubungkan seri dengan hambatan R sebesar 30 ohm. Rangkaian tersebut dipasang pada sumber tegangan AC sebesar 220 volt. Tentukan A. Kuat arus yang mengalir dalam rangkaian, B. Sudut fase antara arus I dan tegangan V, C. Daya yang hilang dalam rangkaian. Penyelesaian A. Menentukan kuat arus. Berdasarkan konsep rangkaian seri RC dan dianalisis dengan menggunakan diagram fasor diperoleh Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat sama dengan akar 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan akar 900 ditambah 1600 sama dengan akar 2500. Z sama dengan 50 ohm. Sehingga untuk menentukan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut dapat menggunakan hukum Ohm dan dapat ditulis I sama dengan V per Z. I sama dengan 220 per 50. I sama dengan 4,4 ampere. B. Menentukan sudut fase antara arus I dan tegangan V. Perhatikan diagram fasor tersebut. Dengan memperhatikan diagram fasor di atas, maka sudut fase antara arus dan tegangan dapat ditulis tan V sama dengan XL min XC per R sama dengan 0 dikurang 40 per 30. Tan V sama dengan min 40 per 30. Tan V sama dengan min 4 per 3. V sama dengan 30 derajat. Jadi sudut fase yang terbentuk antara arus dan tegangan adalah sebesar 37 derajat. C. Menentukan daya yang hilang dalam rangkaian. P sama dengan V dikali I dikali cos V. P sama dengan V dikali I dikali R per Z. Sama dengan 220 dikali 4,4 dikali 30 per 50. Sama dengan 580,8 watt. 2. Penerapan listrik AC dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan listrik AC atau listrik bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari sering kita lakukan, seperti menonton TV, menggunakan kulkas, dan lain-lain. Tapi, bagaimana listrik tersebut dapat sampai ke rumah kita? Di gambar telah dijelaskan bahwa di pembangkit yang telah mendapatkan energi, baik dari tenaga air, tenaga gas, tenaga uap, dan lain-lain, akan membangkitkan daya listrik. Lalu, di generator akan diubah menjadi listrik AC dan dayanya dinaikkan oleh trafo step up, lalu ditransmisikan ke gardu, dan di gardu dayanya diturunkan kembali oleh trafo step down. Lalu didistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan listrik, misalnya ke rumah-rumah, pabrik, dan lain-lain. Energi listrik yang dihantarkan melalui kabel yang panjang sebelum didistribusikan, maka akan terjadi kehilangan daya akibat kabel tersebut. Besarnya daya yang hilang dapat ditentukan dengan rumus berikut. P sama dengan I kuadrat dikali R, dan P generator sama dengan I dikali V. I sama dengan P generator dibagi V. Sehingga dapat ditulis P sama dengan P generator dibagi V kuadrat dikali R. Dengan keterangan P sama dengan daya listrik, P generator sama dengan daya pada generator, I sama dengan kuat arus dari generator, R sama dengan hambatan pada kabel, V sama dengan beda potensial. Contoh soal kedua. Sebuah generator menghasilkan daya 100 kW dengan beda potensial sebesar 10 kV. Daya ditransmisikan melalui kabel dengan besar hambatan R sebesar 5 ohm. Tentukan daya yang hilang dalam kabel. Jawabannya,
Diketahui P sama dengan 100 kW atau setara dengan 100.000 watt, dan V sama dengan 10 kV atau setara dengan 10.000 volt. R sama dengan 5 ohm. Ditanya daya yang hilang dalam kabel P. Langsung saja masukkan ke rumusnya. P sama dengan P generator per V kuadrat dikali R. P sama dengan 100.000 dibagi 10.000 kuadrat dikali 5. P sama dengan 10 kuadrat dikali 5. P sama dengan 500 watt. Jadi besarnya daya yang hilang akibat melewati kabel adalah 500 watt. Contoh soal ketiga. Sebuah generator menghasilkan daya 500 kW dengan beda potensial sebesar 50 kV. Daya ditransmisikan melalui kabel dengan besar hambatan R sebesar 10 ohm. Tentukan daya yang hilang dalam kabel. Jawaban, diketahui P generator sama dengan 500 kW atau setara dengan 500.000 watt. V sama dengan 50 kV atau setara dengan 50.000 volt. R sama dengan 10 ohm. Ditanya daya yang hilang pada kabel P. P sama dengan 500.000 per 50.000 kuadrat dikali 10 sama dengan 50 kuadrat dikali 10 sama dengan 2.500 dikali 10 sama dengan 25.000 watt. Jadi data yang hilang pada kabel tersebut sebesar 25.000 watt. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.